ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih pertemukan kita pada pembelajaran bahasa Arab di pembelajaran yang pertama ini. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai pembelajaran pertama, ini sebagai motivasi yang kita sudah catatkan ya. Nah, kenapa pentingnya kita belajar bahasa Arab? Ya, kenapa pentingnya belajar bahasa Arab? Yang pertama, kemarin kita sudah catatkan beberapa poin, ya kan? Yang pertama perkataan dari Umar bin Khattab. Masih ingat? Masih ingat nggak? Si, ta'allumul lughatil arabiyyah fa innahu juz'um min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena itu bagian dari agamamu. Nah, jadi bahasa Arab ini semua yang terkait dengan Islam pasti akan berkenaan dengan bahasa Arab. Sehingga orang mengenalnya dengan ilmu alat, ya. Ilmu alat itu setidaknya dua, nahwu dan sharaf, ya. Nahwu dan sharaf. Ini dua ilmu terkait dengan bahasa Arab. Nah, ini ilmu alat, gitu ya. Kalau orang dia sudah paham ilmu alat, dia bisa pahami semua yang lain. Karya-karya ulama terdahulu, dia bisa pahami karya fikih, dia bisa pahami karya-karya yang kaitan dengan akidah, ya. Jadi inilah pokok dari agama Islam, ilmu alat, ya, ilmu bahasa. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan bahasa Arab itu bagian dari agama. Yang kedua, Rasulullah katakan, nah ini kemarin belum sempat kita catatkan, silakan nanti adik-adik catat ya. Sudah dikirim di grup kan? Ya. Ahibbul araba, coba baca. Ahibbul araba li thalathin. Cintailah bahasa Arab karena tiga hal. Li'anni arabiyyun. Karena aku orang Arab. Nah, ini kata Rasulullah ya, cintai bahasa Arab karena tiga hal. Yang pertama karena Rasulullah itu orang Arab. Karena dalam ayat Allah katakan, kalau engkau benar-benar cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka ikuti aku. Ya, ikuti apa yang Allah perintahkan melalui lisannya Rasulullah. Termasuk beliau fasih berbahasa Arab, kita ikuti itu. Li'anni arabiyyun. Coba kita lanjutkan perkataan itu. Wal Qur'anu arabiyyun. Nah, apa artinya? Dan Al-Quran juga berbahasa Arab. Jadi jika kita mau mudah menghafal, mau mudah untuk belajar Al-Quran, itu hendaknya kita pelajari bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, wa kalamu ahlil jannah. Wa kalamu ahlil jannah fil jannah arabiyyun. Perkataan para penduduk surga juga semuanya akan berbahasa Arab, ya. Makanya oleh karena itu kita penting untuk belajar bahasa Arab, ya, untuk pelajaran bahasa Arab ini. Kemudian juga pada ayat surah Yusuf ayat 2 Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab agar engkau memahaminya. Jadi agar kita mudah memahami apa intisari agama ini, harus belajar bahasa Arab. Ya. Dan untuk pembelajaran kali ini, teman-teman, kita akan gunakan buku yang ini juga menjadi sebagian rujukan dan landasan saat kita belajar, terutama bagi pemula. Kita menggunakan buku Durusul Lughatil Arabiyyah. Ya, buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Artinya durus, pembelajaran al-lughah, bahasa, al-arabiyyah apa? Arab.
Ya, pembelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha, untuk yang bukan penutur asli. Jadi yang bukan penutur asli, yang bukan native speaker kayak kita di Indonesia, memang bukan bahasa Arab kan dari kita lahir yang berkembang. Nah, memang di sini disusun untuk mereka yang belum berbahasa Arab. Ya. Oke, kita langsung ke pembelajaran pertama. Kita ulang semuanya nggak apa-apa ya? Walaupun sebagian pas daurah sudah belajar, ya kan? Cuma sekarang kita ulang lagi dari awal, biar mematangkan juga. Setuju? Setuju. Oke. Pelajaran pertama, ad-darsul awal. Coba. Ad-darsul awal. Ya, silakan yang ini ya. Nah, kita baca. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Artinya apa? Pembelajaran pertama. Pelajaran pertama. Pelajaran pertama judulnya adalah hadza. Apa artinya? Ini, ya. Ini aja. Nah, ini. Kalau ada objek sesudahnya baru nanti ini adalah bla bla bla. Hadza itu artinya adalah ini, ya. Hadza itu disebut sebagai isim isyarah namanya. Isim isyarah atau kata benda yang berguna untuk menunjuk, ya. Jadi kalau kita menggunakan kata ini atau itu, biasanya pasti kita akan menunjuk satu benda. Misalnya ini kursi, untuk menunjukin kursi kan. Nah, misalnya itu apa? Meja. Kata tunjuk juga. Sehingga disebut dengan isim isyarah. Ya, kata benda yang digunakan untuk isyarat, kita menunjukkan sesuatu. Ya, ini biasanya digunakan untuk yang dekat atau yang jauh? Yang dekat atau yang jauh? Ada nggak misalnya? Ini meja, tapi meja di situ. Nah, biasanya menggunakan kata itu. Kalau ini, itu untuk benda yang dekat. Jadi hadza itu untuk menunjukkan benda yang dekat. Ya, artinya adalah hadza ini. Ya, coba kita lihat gambar yang pertama, mulai dari sebelah kanan. Nah, coba kita baca ya. Ini mufradat, namanya mufradat atau kata-kata kosakata baru kita. Ya, baitun. Baitun. Artinya rumah. Oke. Lanjut yang sebelahnya masjidun. Masjidun. Artinya masjid. Bagus. Kemudian yang ketiga babun. Babun. Apa itu? Pintu. Pintu. Bagus. Yang keempat kitabun. Kitabun. Apa itu? Kitab atau buku. Buku itu bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu memang bahasa Arab. Al-Quran juga bahasa Arabnya. Ya. Kemudian qalamun. Qalamun. Nah, qalamun itu apa? Pena. Pena. Kemudian miftahun. Miftahun. Apa itu? Kunci. Kunci. Bagus. Selanjutnya adalah maktabun. Maktabun. Apa itu? Meja. Meja. Kemudian sarirun. Sarirun. Apa itu? Tempat tidur. Tempat tidur. Itu bukan kasurnya, yang tempat tidurnya ya. Kursiyun. Kursiyun. Apa itu? Kursi. Jadi kita tinggal saat mengatakan ini rumah, hadza baitun, ya. Kalau coba Lucy, ini adalah pena. Hadza qalamun. Bagus. Dezan, ini adalah kursi. Hadza kursiyun. Masya Allah. Ini adalah meja, Regina. Hadza maktabun. Maktabun. Tanya pendek ya. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Oke, dihafalkan ya. Ada berapa kosakata ini yang di awal ini? Ya, halaman pertama ada berapa? 9. Tambah 1 yang atasnya jadi 10. Oke. Kita lanjut kedua, biar bisa cepat ya. Biar yang ini hanya untuk mengulang bagi yang kemarin daurah. Ya. Nah, yang kedua ini yaitu ma hadza. Coba. Ma hadza. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Nah, coba sekarang percakapannya ini kan ada beberapa percakapan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Coba percakapan pertama baca Lucy dan Regina. Lucy, Regina, Reva sama Regina.
Yang di gambar pertama. Coba baca. Ma hadza, yang itu. Ma hadza. Jawab Regina. Hadza baitun. Hadza baitun. Apa artinya, Reva? Ma hadza? Ini adalah Ma hadza? Apa? Ini. Regina jawabannya? Hadza? hadza baitun. Hadza baitun. Apa artinya? Rumah. Ini adalah rumah. Oke, bagus. Kemudian lanjut sama Dezan dan Nabila. Ya, silakan. Hadza baitun. Hadza baitun. Di sini ada kata baru yaitu a. A itu sama berfungsi sebagai pertanyaan, artinya adalah apakah. Kalau ma itu apa, kalau a artinya apakah. Hadza baitun, apa artinya Nabila? Apakah hazanya? Apakah ini rumah? Jawab Dezan. Naam. Na'am hadza baitun. Coba na'am hadza baitun gitu. Na'am hadza baitun. Naam itu artinya iya. Hadza baitun apa artinya? Hadzanya apa? Ini adalah rumah. Baik. Percakapan kedua, coba baca yang ketiga lagi nih ya. Lucy sama dia. Ma hadza. Apa artinya? Apa? Apa ini? Ma hadza, apa ini? Lanjut dia. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Apa artinya? Ini adalah kemeja. Baju kemeja. Baik. Lanjut. Percakapan yang keempat. Baca oleh Fira dan Mita. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Apa artinya? Apakah ini kasur? Ya, tempat tidur ya, bukan kasur. Lanjut. La hadza kursiyun. La hadza kursiyun. Apa artinya? Tidak, ini kursi. Kursi. Tapi kursi bisa juga jadi tempat tidur ya. Iya. Banyak orang bisa tertidur di kursi. Oke. Percakapan berikutnya kita baca sama-sama. Ahadza miftahun. Coba. Hadza miftahun. Apa artinya? Apakah ini kunci? Apakah ini kunci? Kira-kira kunci enggak tuh? Tidak. Enggak ya? La hadza qalamun. Coba. La hadza qalamun. Apa artinya? Tidak. Tidak. Ini adalah pena. Ini adalah pena. Gambar yang paling bawah. Ma hadza? Ma hadza. Apa artinya? Hadza Apa ini? Hadza najmun. Hadza najmun. Apa artinya? Ini adalah bintang, ya. Nah, jadi di halaman ini kita dapat beberapa kata baru. Apa yang pertama? Najmun. Nah, oke. Najmun artinya bintang. Kemudian apa lagi? Komisun. Ya, komisun apa artinya? Baju kemeja. Apa lagi? Naam, apa artinya? Ya. Kemudian? La artinya? Tidak. Kemudian? Ahadza artinya? Apakah ini? Kemudian? Ma. Iya. Ma itu kata tanya. Huruf istifham namanya ya. Huruf untuk bertanya. Ma artinya apa? Ya, jadi banyak huruf istifham. Ma itu artinya apa? Aina di mana? Min aina dari mana? Misalnya, gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari. Oke, mungkin hanya itu karena sekarang kita juga akan melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Kita akhiri untuk pembelajaran yang pertama ini dan sebagai PR di rumah, terutama bagi yang belum, kerjakan tamrinun, latihan pertama dan kedua ya. Latihan 1 dan latihan 2. Oke, sama latihan 3 sekaligus. Ya. 3 latihan. Nanti di pertemuan berikutnya kita
akan lanjutkan dengan man hadza. Baik, mungkin itu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.